Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang luar biasa ini. Allah pilih kita, Allah takdirkan kita untuk sama-sama bisa diberikan kekuatan melakukan kebaikan demi kebaikan, mulai dari niat berangkat ke masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah, sampai kemudian saat ini kita diberikan kekuatan, ditakdirkan untuk duduk di satu majelis ilmu yang Rasulullah katakan ini gambaran dari raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan orang yang biasa duduk di riyadul jannah atau di taman-taman surga, mereka sudah menjadi alamat calon-calon penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah juga kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya sampai akhir zaman nanti, termasuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sambil kita merenungkan perjalanan saat ini, kita sudah berada di ujung tahun 1445 Hijriah. Hari ini kita masuk tanggal 23 Zulhijjah, Bapak Ibu sekalian. Berarti insya Allah Ahad yang akan datang atau seminggu lagi kita sudah masuk 1 Muharram 1446 Hijriah. Nah, pada kesempatan ini ada giliran pengajian yang ditugaskan kepada saya. Saya akan membacakan beberapa hadis yang ditulis di dalam kitab Nashaihul Ibad. Kitab Nashaihul Ibad ini karya ulama Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau itu dulu pada masanya pernah menjadi kondinya ulama Hijaz, gurunya ulama Hijaz, orang Banten, orang Tanara Banten, orang Indonesia. Jadi guru besarnya ulama Jeddah, Mekah, Madinah itu dulu pada masa beliau di sana adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Makanya Masya Allah, kita kalau bisa, walaupun tidak sama dengan beliau-beliau, ini negeri kita ini banyak ulama-ulama yang sebenarnya secara keilmuan sangat luar biasa. Nah, tugas kita terus, kita akan mencari ilmu kapan saja, di mana saja. Apalagi Rasulullah SAW disampaikan di dalam hadis
Riwayat Ibnu Majah disampaikan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Jadi cari ilmu itu kata Rasulullah bukan hanya sekedar dikatakan fardun, faridah. Itu ada penekanan taukid. Jadi sangat fardu. Jadi fardunya itu lebih daripada fardu. Kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari mahdiun. Dan sebagian ulama ini juga berbeda pendapat. Ada mahdiun itu dari perut seorang ibu. Jadi rupanya kita ini orang yang dikatakan orang Islam atau menjadi orang Islam itu ketika seorang ibu yang muslim sedang mengandung putra-putrinya di dalam kandungan, itu mulai ayahnya, ibunya sudah harus mendidik calon anak-anak yang lahir. Maka di situ sudah mulai dibimbing secara rohani tentang nilai-nilai agama. Biasanya suka ada pesan begini, kamu ini istrimu sedang hamil, kalau ngomong hati-hati, kalau bicara hati-hati, kalau bertindak hati-hati. Terus kemudian ada beberapa tradisi-tradisi, yang ini tradisi ini baik ini. Di tengah masyarakat kita ada 4 bulanan, ada 7 bulanan. Isinya apa? Di situ dibacakan Al-Quran, dan Al-Quran itu ditafaulkan kepada surat-surat tertentu. Ada surat Yusuf, ada surat Toha, ada surat Maryam. Tujuannya apa? Semua orang tua tadi berharap supaya anak-anaknya ini nanti ketika lahir mempunyai akhlak, mempunyai perilaku, mempunyai kedekatan ibadah seperti orang-orang baik yang namanya oleh Allah diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Itu yang dinamakan upaya orang tua untuk mendidik anak mulai dari bahasa mahdiun tadi ilal lahdi sampai ini yang lahat. Maka Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu sampaikan orang wafat itu nanti ketika sudah dimasukkan ke yang lihat juga disunahkan, dianjurkan untuk ditalkin. Ada satu bahasa talqin diajar man robuka, man nabiuka, man kitabuka dan lain sebagainya. Nah, berarti kita cari ilmu ini nggak mesti harus jadi alim terus berhenti. Udah jadi kiai berhenti cari ilmu, atau cari ilmu jadi ustadz berhenti cari ilmu. Kadang-kadang musibahnya di situ. Orang kalau sudah jadi ustadz, sudah jadi kiai itu nggak mau ngaji karena merasa sudah cukup, nggak bisa. Justru kiai sama ustadz itu harus semakin rajin ngaji, karena orang ini sudah mendapatkan tanggung jawab yang berat dari Allah untuk umat. Jadi ilmu ini digali, andai kata usia kita itu dilipatkan 1000 kali lagi daripada usia yang Allah berikan kepada kita, itu nggak akan pernah selesai. Makanya Rasulullah sampaikan minal mahdi ilal lahdi. Jadi mulai dari kandungan sampai ke liang lahat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari itu kita terus akan semangat untuk mencari ilmu. Di mana ada majelis-majelis ilmu, kita ingin gabung di situ, ingin mendapatkan nilai-nilai daripada ilmu keagamaan. Jadi Bapak sekalian, kita ini jangan pernah punya niat untuk berhenti belajar. Saya ini suka minta izin sama Bapak Ketua Umum Masjid, setiap sebulan sekali itu saya ke Jawa Timur. Itu ada 2 kitab yang harus saya khatamkan kepada guru. Ngaji terus ngaji.
Dan ya terus ngaji, tadi malam juga ngaji, pulang sampai jam 12 ngaji, bukan jadi nyantri terus. Walaupun saya punya santri bukan berarti terus nggak boleh nggak ngaji, harus ngaji. Hadis yang akan saya baca di dalam bab ini karena untuk sambil merefleksi tentang tahun baru atau tahun yang sudah berjalan untuk kita introspeksi dan kemudian langkah-langkah ke depan itu seperti apa. Bapak sekalian, diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW disampaikan, annahu qala khaslatani la syai'a abdulu minhuma. Ada dua hal, dua perilaku yang tidak ada yang lebih abdul, lebih unggul dari dua hal ini tadi. Jadi kebaikan ini kan banyak kebaikan, keutamaan. Tapi keutamaan itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang lebih tinggi, ada yang tinggi, ada yang biasa saja. Nah, Imam Nawawi ini menulis, karena kalau kitab ini di sini itu dalamnya ada hadis, ada asar sahabat, ada qaul-qaul para ulama. Yang isinya semuanya adalah nasihat-nasihat untuk kehidupan manusia. Dua perkara, dua perilaku yang tidak ada lebih unggul, lebih baik daripada keduanya ini. Yang pertama yaitu al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan akidah dasar yang mana ini menjadi jaminan keselamatan semua kehidupan manusia mulai dari dunia sampai akhirat. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sebenarnya mungkin agama-agama yang lain juga mempunyai keimanan, tetapi ya beda. Jadi kalau bahasa gini, bahwa setiap semua kehidupan itu nanti itu akan kembali kepada siapa? Kembali kepada Sang Penciptanya. Kalau kita umat Islam, ya dijelaskan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu tadi. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata orang Nasrani mereka juga punya keyakinan seperti itu, tapi dia mengatakan nanti akan kembali bersama Bapa di surga. Ada juga nanti kalau orang Buddha bisa kembali kepada Siddhartha Gautama di mana itu? Nirwana. Nah, ini merupakan salah satu keyakinan-keyakinan yang sebenarnya orang itu semuanya sadar bahwa kita ini di dunia ini hanya transit sementara, bukan tempat tinggal yang sesungguhnya. Nah, kita alhamdulillah oleh Allah ditakdir mempunyai satu keimanan yang benar, yaitu keimanan kepada Sang Pemilik segalanya, termasuk pemilik kita semuanya. Nah, iman ini Bapak sekalian merupakan perbaikan diri, kebaikan diri yang tujuannya ini adalah untuk membangun hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengurusi yang lain, kita harus bangun pribadi kita ini, ibadah kita ini, akidah kita ini kepada Allah itu harus benar dulu. Kalau enggak, kita mau beramal seperti apapun akan baik di dunia saja. Nah, sementara kita ini baiknya ini bukan hanya pengen di dunia saja, sampai di akhirat. Karena memang tempat tinggal kita itu nanti saja, kita itu di sana, bukan di sini.
di sini ada tempat transit sementara, dan kalau Allah berikan kesempatan banyak hal, ya kita akan lakukan, kita akan manfaatkan bagaimana semua yang dititipkan atau fasilitas yang diberikan kepada kita ini menjadi modal kebaikan untuk mendapatkan fasilitas di akhirat nanti. Maka Rasulullah menggambarkan ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini merupakan sawah ladang akhirat. Kenapa sekalian? Jangan sampai kita ini tertipu sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Imran 185 itu. Wa mal hayatid dunya illal mata'ul ghurur. Jadi dunia ini sebenarnya satu kenikmatan, nikmat yang menipu. Orang bekerja keras mencari dunia dari pagi sampai sore, kurang atau peras keringat banting tulang. Dia tumpuk-tumpuk, tetapi kadang-kadang untuk diri sendiri aja tidak ada manfaatnya. Bahkan untuk dirinya di dunia aja tidak ada manfaatnya. Orang ini kalau lagi ulet, ada yang lagi serius menginginkan sesuatu di dunia ini, kadang-kadang berusaha bekerja keras. Setelah itu ditabung sebanyak mungkin. Nanti tujuannya kalau sudah banyak, ini mau dimakan aja kadang-kadang sayang atau iman. Giliran sudah uang banyak, dan mau dibuat jajan apa aja bisa, malah sama dokter udah nggak boleh makan lagi. Dan setelah itu ditinggal. Maka apabila ini tidak membuat kebaikan untuk kita semua, kita hanya bangga dengan saya punya ini, punya itu dan sebagainya. Itu nanti kita akan rugi. Saya ini pernah menyaksikan peristiwa yang saya hadapi sendiri. Ada seseorang yang tanahnya itu, mohon maaf, cerita ada 23 sertifikat. Karena anaknya kebetulan jadi salah satu pegawai BPN, dan dia bilang, Pak Kiai, ini tanah Bapak ini sudah saya selesaikan semua. Saya urutkan jadi menjadi sertifikat semua. Tapi jadi musibahnya waktu wafat, Pak, mau memakamkan di mana itu masih bingung. Mau dimakamkan di mana? Tanah kusir penuh, jeruk purut penuh, karet bifak penuh. Mau dimakamkan di sekitar sini nggak mudah. Akhirnya mau nggak mau dibawa ke Kerawang, jauh sekali. Saya pernah berkelakar. Kenapa? Katanya ada tanah di Bogor yang cukup luas, nggak dimakamin di sana aja. Dibilang, ya nanti kalau ada makamnya nggak bisa dijual. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, dia yang berjuang, yang cari duit, dan itu nanti hisabnya masih melekat di dirinya. Kalau sampai keliru, dia yang digebuki, anaknya untuk bapaknya di tanahnya sendiri aja nggak boleh. Menipu kan? Menipu. 23 sertifikat, tapi jasadnya itu loh mau dimakamin di salah satu tanah yang 23 itu tadi. Nggak boleh. Maka kita ini berjuang untuk apa sebenarnya gitu? Ya Bapak-bapak, kita belajar cerdas. Ini di akhir tahun ini usia kita akan tambah, tapi jatah kita akan berkurang. Pastikan Bapak sekalian, perjuangan kita, apakah berbentuk rumah, berbentuk harta dan lain sebagainya, itu jelas akan bermanfaat untuk ketaatan kepada Allah terhadap orang-orang yang kita tinggali. Karena Imam Syafi'i mengatakan, mungkin dulu pernah saya sampaikan, dan ini perlu kita ingat-ingat lagi supaya menyadarkan terutama untuk diri saya dan untuk kita semuanya. Orang kalau sudah wafat, Pak, tiap hari itu bertanya, ya man labisa libasian, siapa yang hari ini pakai pakaian saya? Ini dalam satu kiasan, bapak-bapak, fasilitas setiap hari yang digunakan apa? Pakaian, mobil, motor, dan fasilitas yang ada.
Ketika kita masih hidup, semua itu pakaian yang kita pakai ini, terus kemudian mobil yang kita susah-susah beli, motor yang kita miliki, atau alat transportasi yang selama ini kita gunakan, kita yakinkan itu kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Nanti kalau kita wafat sewaktu-waktu, Pak, kita harus pastikan bahwa sesuatu yang kita perjuangkan itu diterima, dimanfaatkan oleh orang yang sama dengan kita. Karena tiap hari nanti kita tanyakan, mobilku itu loh, digunakan untuk apa? Tiap hari kita tanyakan, oh mobilnya hari itu, hari ini, Pak, oh digunakan untuk ngaji, digunakan untuk silaturahim, digunakan untuk kebaikan, maka dia senang dan bersyukur kepada Allah. Karena apa? Perjuangannya, peras keringatnya selama di dunia bermanfaat. Hari itu senang, hari itu tersenang. Tapi besok tanya lagi, pada hari berikutnya, ini terjadi kapan, Pak? Selama kita berada di alam barzakh. Sampai mana? Sampai hari kiamat nanti. Tiap hari. Dan kok kebetulan besoknya, kan hari ini tersenyum karena ngeliatin fasilitasnya dimanfaatkan untuk keluarganya, untuk kebaikan. Nah besok, nauzubillah wama dipakai untuk kemaksiatan, pergi ke tempat yang dilarang oleh Allah, pakai mobil yang dulu kita beli, Pak. Mungkin siapalah sopir kita, anak kita, atau siapapun kita nggak tahu, kita sudah wafat, Pak. Ketika kita melihat begitu, jangankan nunggu di akhirat, di alam barzakh itu kita sudah nangis. Jadi hisab harta itu nggak gampang. Makanya kita ini jangan seneng-seneng kalau sedang bertumpuk-tumpuk harta, sementara kita tidak pastikan bahwa harta itu jelas manfaatnya untuk kehidupan kita setelah mati, ya bukan kehidupan kita di dunia ini. Sementara kita tidak mendampingi mereka, mendidik anak-anak kita yang kemungkinan nanti akan menerima warisan kita dengan ilmu agama, dengan prinsip keimanan yang kuat. Kenapa? Jangan-jangan kecapean kita hari ini justru menjadi siksaan kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu kita sama, termasuk saya juga sama. Yaitu juga punya prinsip bangun pondok pesantren harus bagus. Nah, pertanyaan yang kedua, yang sakana baitian. Nah, kita pengen bangun rumah yang bagus, yang nyaman, semua kamar ber-AC. Kalau perlu di kamar itu ya sudah dibikin kayak hotel gitu ya. Jadi mulai dari kamar sampai kamar mandinya udah pokoknya nyaman sekali. Tapi ketika kita nanti sudah wafat, tiap hari kita bertanya, siapa yang hari ini tinggal di rumahku? Hari ini kita bisa masih menikmati rumah kita, tapi kita nggak tahu wafat kita kapan. Sebelum wafat, nggak mungkin, atau ya belum tentu kita punya kesempatan. Oh, saya jual dulu, saya wakafkan, saya jual dulu, saya infakkan, sedekahkan. Jarang, Pak, yang seperti itu. Orang masih bangga meninggalkan harta yang banyak, padahal itu nanti menjadi masalah berat. Makanya ditanya, ya man sakana baitian, hari ini siapa yang tinggal di rumah? Yang tinggal di situ orang-orang soleh, anak-anak yang baik, keluarga yang baik, rukun. Hari itu senyum dan bersyukur kepada Allah. Tetapi kalau di situ menjadi perkelahian, cekcok, apalagi yang diributkan urusan warisan, bukan hanya yang hidup, yang sudah mati pun ikut menangis.
Dan kita nggak mau seperti itu. Pertanyaan yang ketiga, ya man da'ani'an. Siapa yang mendoakan aku hari ini? Makanya perlu kita berkomunitas seperti ini. Kita perlu selalu bersama-sama seperti ini. Karena mungkin justru yang akan mendoakan kita ini bukan anak kita, bukan keluarga kita, mungkin teman kita. Saya hadir di sini datang kepada Bapak Ibu sekalian supaya Bapak Ibu kenal sama saya. Ya biar terlihat seperti ini, terlihat baik gitu. Ya. Tujuannya apa? Nanti kalau ingat pada satu saat saya sudah wafat nggak ada. Loh, Pak Abdurrahman dulu di sini ya sering ketemu ya. Orangnya sudah wafat, ya kita doakan baca Fatihah. Ya itu luar biasa. Maka pentingnya kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Bapak-bapak harus sangat bangga, Bapak Ibu sekalian sangat bangga, sangat senang ketemu teman-teman di tempat majelis taklim seperti ini, majelis zikir, majelis ilmu. Walaupun ya seperti ini. Habis itu ya kita cuman makan jelaburan ya, snack-snack gitu. Daripada kita punya teman yang tidak kenal Allah walaupun ketemunya di hotel yang prestis bintang 5, di rumah makan restoran yang mewah-mewah, tetapi mereka berkepentingan kadang-kadang dengan urusan bisnis saja. Selesai bisnis nggak ingat sama kita. Nah, maka Rasulullah dulu ketika datang ke Madinah bolak-balik yang ditekankan bagaimana sahabat dipastikan sholatnya di masjid. Kita ini kalau sholat di masjid itu Masya Allah luar biasa. Tiap hari kita ketemu di masjid. Saya ini jarang-jarang ngurusin masjid ini, tapi jarang-jarang muncul di sini karena saya punya tanggung jawab ada 200 anak yang dititipkan kepada saya yang setiap pagi ini harus ngaji. Jadi kalau ngaji di sini ya ninggalin anak-anak santri yang di atas 200 anak itu. Ya, alhamdulillah ada ustadz yang menggantikan. Jadi kok nggak kelihatan pada suatu saat. Jangankan wafatnya sakit, si Pak Fulan ini beliau sedang sakit dirawat, pasti kita mendoakan. Itu luar biasa. Luar biasa. Ini investasi akhirat kita. Jangan disangka bahwa ini satu hal yang sederhana. Ini yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena al-imanu billah bagi kita adalah merupakan modal dasar yang paling penting, paling unggul, paling utama di dalam kehidupan kita. Kita ini sudah benar mengimani yang benar, meyakini yang benar, dan nanti akan kembali kepada Zat yang maha benar. Maka dari itu, kenapa kok seperti itu? Ya kita sadar. Kita sadar bahwa kita ini semuanya akan wafat, akan meninggal. Nah, nanti meninggal itu ada beberapa tingkatan. Terserah kita mau milih yang mana. Meninggal yang biasa saja. Semua orang meninggal. 3 kali Al-Quran mengingatkan kepada kita. Ali Imran ayat 185, Al-Ankabut ayat 35. Itu mohon maaf, Al-Anbiya ayat 35, Al-Ankabut ayat 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua meninggal. Mau muslim, mau beriman, mau kafir, semua meninggal. Kita mau ya pakai kelas yang biasa aja, meninggal yang umum, yang biasa ya bisa. Makanya belum lama yang viral ya di Madura sedang nyawer meninggal di panggung nyawer. Dan dulu waktu saya mondok di Ngawi orang sedang gaple meninggal. Ya pokoknya ini meninggal umum. Tingkatan yang kedua yaitu meninggal mati syahid. Itu sudah luar biasa. Nah, itu juga kita mesti pergi ke perang melawan musuh-musuh yang mengganggu agama, yang mengganggu negara dan lain sebagainya. Termasuk kalau ada perampok terus kemudian
kita membela diri itu nanti termasuk ikut wafat syahid. Ini nggak gampang ya. Ada 3 meninggal VVIP. Ini meninggal wafat tapi VVIP. Apa? Atas dasar undangan. Jelaskan di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsun mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini meninggal yang VVIP di atas undangan. Artinya apa? Mempunyai ketenangan jiwa yang mampu bersikap dengan apa yang dialami waktu berada di dunia ini. Yang tadi saya sampaikan, semua sikapnya dikembalikan terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ mereka dipanggil dengan berkelompok dan dengan kelompok yang jelas. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kita itu nanti bisa rame-rame bersama-sama orang-orang soleh. Dari mana? Dengan para anbiya wal mursalin, dengan para ulama wassolihin. Itu yang kita harapkan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sampai jam 6 ya, tinggal seperempat jam lagi. Wa naf'u lil muslimin. Jadi khoslatani ada 2 perkara tadi. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua bermanfaat kepada orang-orang Islam, pada orang Muslim yang lain. Nah, manfaat inilah yang dinamakan kebaikan. Kita ini nggak bisa baik sendiri, itu nggak bisa. Kita mesti harus baik. Dan kebaikan yang tadi merupakan buah daripada keimanan itu adalah nanti juga akan dirasakan oleh saudara-saudara kita sesama Muslim aja. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sampaikan tentang berkaitan tentang orang yang mempunyai niat untuk selalu bermanfaat kepada orang yang Islam itu tadi. Kata beliau, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak memberikan manfaat terhadap orang lain. Ini bahasa khairun nas. Orang baik itu seperti apa, Pak? Kalau sudah dalam kehidupan sosial, sekarang kalau kita ditanya, ini sebenarnya kita kumpul seperti ini di masjid, kumpul terus ngaji begini, baik enggak? Pasti semua mengatakan baik. Loh. Terus kemudian apakah baik ini bisa berdiri sendiri di hadapan manusia? Tidak bisa. Yang punya kebaikan sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak bisa sempurna kebaikan. Ini satu majelis taklim, majelis ilmu. Kita mengatakan baik. Coba ditanya. Kalau saya mengatakan, loh, yang paling baik ya saya. Loh, kenapa? Oh, saya diberikan kesempatan untuk ngomong, diberikan kesempatan untuk megang mic, untuk menguasai mic begini. Tetapi ternyata tidak selesai sampai di situ. Yang jadwalin saya di